أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا شفيعنا ذرنا قرة أعيننا مصطفى مولانا محمد وسائر الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتب علينا ولدينا جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات. اللهم افتح قلوبنا وافتح العارفين وعلمنا علوم الأنبياء والمرسلين واجعلنا من العلماء العاملين واكرمنا بكرامة الأولياء العارفين وانفعنا بما علمتنا لعلم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله رب العالمين. إن أحدكم إذا صلى يناجي ربه فلا يتبلن عن يمينه ولكن تحت قدميه اليسرى. وقال سعيد عن قتادة لا يدفل قدامة أو بين يديه لا يدفل قدامه أو بين يديه ولكن أن يساره أو تحت قدميه. وقال سعبة لا يبزق بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يبزق بالقبلة ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. Babu al-musalli. Ini satu bab pada membicarakan orang yang sholat itu. Yunaji rabbahu, dia sedang munajat dengan Tuhannya. Haddatsana Muslimu, telah bercerita kepada oleh Muslim bin Ibrahim, anak daripada Ibrahim. Qala haddatsana Hishamu, telah bercerita pada kau oleh Hisham. An Qatadah, daripada Qatadah. An Anasin, daripada Sayyidina Anas. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang di antara kamu, iza shalla, apabila dia melakukan sholat, yunaji rabbahu, berarti dia sedang memunajat dengan Tuhannya. Fala yatbilanna, maka janganlah dia berludah. Fala yatbilanna, janganlah dia berludah. An yaminihi, ke arah kanannya. Walakin tahta qadamihi, tapi hendaklah dia berludah di bawah tumitnya, al-yusra, bawah tumitnya yang kiri. Wa qala Sa'id bin an Qatadah, dan telah berkata Sa'id daripada Qatadah, la yatpilu qudamahu, layat pilu, tidak boleh dia berludah, qudamahu, ke arah depannya, qudamahu, ke arah depan. Walakin an yasarihi, tetapi hendaklah dia berludah ke arah kirinya. Au tahta qadamihi, atau di bawah tumitnya. Au tahta qadamihi, atau di bawah dua kakinya. Wa qala Subatu, dan telah berkata Subah, la yabzuku, tidak boleh dia itu berludah, baina yadahi, ke arah depannya, wala an yaminihi, dan tidak boleh ke arah
kanannya. Walakin an yasari, tetapi dia ke arah kirinya. Au tahta qadamihi, atau di bawah tumitnya, di bawah tapak kakinya. Wa qala Humaidi, telah berkata Imam Humaid, an Anasin, daripada Sayyidina Anas, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yabzuku fil qiblati, tidak boleh berludah ke arah kiblat. Wala an yaminihi, dan tidak juga ke arah kanannya. Walakin an yasari, tapi ke arah kirinya, atau tahta qadami, atau di bawah kakinya. Sejari inti dari topik daripada pembicaraan dalam bab ini adalah tentang saat solat itu sedang munajat. Arti munajat adalah nunas kepada Allah dengan suara kecil, berdoa kepada Allah dengan suara kecil. Karena di dalam ayat lain sudah Allah bermakna, akaribun rabbuna panunajihi ambaidun panunadihi. Apakah ia rapat kita nenek teh lam rapat jakna temunajat. Kita berdoa dengan suara beri, suara kode. Ambaidun panunadihi, ataukah dia jauh? Kalau dia memang jauh, panunadihi, kita berdoa kepadanya dengan suara besar. Dari nida artinya ad-da'watu bi sautin murtafi'. Kemudian an-nija, al-munajat, da'watu bi sautin munhafid, dengan suara rendah. Lalu dalam hadis lain dari Rasul berbahasa, irba'u fi du'aikum, sederhanalah kalian dalam doa kalian. Artinya tidak terlalu belik dan terlalu kode. Irba'u, ngadu hamzah ra ba, timpal ain. Berbeda kata irfa'. Memang dari Allah Ta'ala sami'un alim, bersifat maha mendengar dan maha tahu. Seandainya dalam arti itu doang, tahu narak semacam khatir, semacam hadisun nafsi, tanpa arak keluar suara, Allah pun akan tahu, Allah akan mengetahui, Allah pun akan dengar. Nah, jadi lamun solat berarti sedang munajat kepada Allah. Beradablah kepada Allah. Adab di dalam solat adalah merupakan suatu bentuk penyempurna solat. Karena innallaha qad wal ihsan ala kulli syai'in. Allah Ta'ala menentukan ihsan, kebagusan-kebagusan ala kulli syai', atas segala macam. Termasuk di waktu ibadah, waktu sholat. Kemudian si kedua, si jadi topik ini adalah tentang bertusi sebenarnya, berludah. Maka termasuk ngumben tante berludah, kemudian ndek neteparan su'ul adab kepada Allah, sedang te munajat. Sehingga lamun tegen legaan tu si nele dalam biwe, bahkan arak si sangat ekstrim, haram hukum ini. Haram hukum tem melapaskan ayat-ayat Al-Quran di saat si sedang arak ludah le biwe teh. Karena ludah ini kan kotoran, termasuk najis. Namun sebenarnya selama masih dalam piwe, dia ada najis. Entah belet pun itu termasuk ya belet najis. Karena ia masih terparanin, masih sekitar rongga dalam.
lamun te berpuasa misal walue le dalam biweh te masih paru ke dalam ni kan. Mari satu lu ke dalam. Ena tertelan misal dia batal puasa anta. Sebab ia seolah-olah berpindah dari rongga dalam ke rongga dalam silaina. Nah, lamuna apabila tema dengan luah ja artinya kan benda lain. Andai tema tipa bagian rongga dalam berarti membatalkan. Dalam hal ini batas daripada rongga dalam isi benda dengan luah adalah tenggorokan. Tenggorokan. Nah, apabila terjadi masih nyimpan ludah lewat waktu sedang sholat, ndek neteparanin bahwa lapas-lapas nu sugul daripada kotoran. Sehingga arah selebat sang istri marah sebru haram hukumnya. Karena apa? Karena elorna ludahna sinar dalam biweno ia bersentuhan kanca kalimat demi kalimat isi genturu sugul melewati ujung mulut isi termasuk ya wadah bercampur kanca najis simparan. Sehingga haram hukumnya. Sah solat tapi haram. Lantaran kalimat suci nu sugul melalui ludah. Wadah tekororin isi ludah. Anda kotorin si tusi. Ya sesugul. Kemudian karena pertama ente gen uram luang marak singene dia lengkap bagus temun yang makhraj huruf maka makruh ya. Makruh dengan sebab narak ya tijo isi masih dalam biweh dia bagus itu menyuarakan akan makhraj huruf. Makanya dibabai makruh. Ente gen belut barak suruk masih dia tega untuk melat dia. Ente betuji maka seolah adab apabila dia tahu caranya. Pak Julu misalnya berarti kita soal adab dari Allah Taala. Ia dia disuruh hendak berludah ke arah depan, hendak berludah ke arah kanan malaikat. Bahkan disuruh kita berludah bila perlu hendak jo kiri, karena di kiri pun arah malaikat. Lamun ngombe adabna harus le bawa naik. Le bawa naik teh. Le selah-selah tesi ngeleng kaki. Nah ni ndekna teparan ini soal adab. Jadi pada soal adab. Berarti adab lu sampai di dalam solat pun harus terpelihara menjadi adab isi bagus. Karena ia jadi penyempurna. Innama bu'ithu liutamima makarimal akhlak. Maka berludahlah ke arah kiri atau bawah lampak naik. Bawah lampak naik maksudnya bawa. Dia mesti bawa lampak naik. Bawa si sejajar kanca lampak naik. Si sejajar baik sejajar atasnya ataupun sejajar samping kiri dan kanan. Nah, ini tentang masalah munajat kanca Allah Ta'ala di waktu desi sholat. Haddatsana Hafs bin Umar telah bercerita pada kami oleh Hafs bin Umar yang terparan Umar bin Al-Khattab. Abu Hafsin Umar bin Al-Khattab. Hafsin ni aran dengan mama, dia dah Hafsah. Hafsin aran daripada bijan Umar bin Al-Khattab si paling beli Hafsin. Qala haddatsana Yazid bin Ibrahim telah bercerita pada kau oleh Yazid bin Ibrahim. Haddatsana Qatadatu telah bercerita kepada kau oleh Qatadah. An Anas dari persaudara Anas, an Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tadilu fis sujudi maka tadilu itu seimbanglah kalian dalam sujud. Dia berarti tidaklah kalian dalam sujud ini seimbanglah. Sehingga sujud pertama, sujud kedua berimbang
bilu waktu si gunung ayang. Wala yabsutu zira'ihi kal kalbi. Jangan dia menghamparkan akan dua lengannya seperti anjing. Kalbi. Jadi lamun memang tersujud di atas lampak bongkor ima beusah sujud. Lagu ndak sampai marantan basong. Basong sikuna langsung lengan julu lampak ima sampai siku menuntan tole imana. Dengan waktu sujud. Nah inilah yang makna daripada la tasjudu kal kilab. Dan dia bersujud marantan sujud basong. Dalam arti ima kiri kanan lengan poton gerigi ima sampai siku berkelentok di saat masih sedang sujud. Wa idza bazaqa, dan apabila dia itu berludah, fala yabzuqanna, janganlah dia berludah baina yadayhi, di hadapannya, wala an yaminihi, dan jangan dia berludah daripada arah kanannya. Fa innama, dan hanya saja dia berludah itu yunaji rabbahu, orang itu saat dia solat dia sedang munajat kepada Allah. Lamun dia nak tahu caranya, berarti dia sedang menyebabkan dirinya terparan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi dengan su'ul adab. Jadi su'ul adab ini adalah merupakan suatu persangkaan. Suatu persangkaan isi menganggap bahwa adab kan ini cocok kanca dengan semacam ini sini mulia. Terus kumbekna karena dia dalam keadaan munajat sebenarnya dalam solat. Maka dendek sampai kotorin dia dengan berludah segala. Babu ibrad bizari fi syiddatil hari. Ini satu bab pada membicarakan menyejukkan. Ibrad artinya mendinginkan. Bizari pada salat zuhur, fi syiddatil hari pada sangat panas. Jadi marakle Mekah Madinah kan ada dua musim. Bawa 4. Saib sangat sini panas, syita sangat sini dingin. Kharib daun-daun kayu mulai rontok. Kharib. Jadi setelah saib, kemudian syita, kemudian si pertengahan beruno adalah rabi, kemudian kharib rontok, rabi adalah bunga, musim bunga. Maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Julaan sekali. Julaan sekali. Mudi masuk. Kosong. Sedang munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada sampai munajat itu jadi terhalang dengan sebabnya isi melakukan bertusik dan segala macam. Nah kemudian lamun ibrad ini artinya adalah menyejukkan bagi negara-negara isi memiliki 4 musim. Pertama saib, syita, kharib, rabi. Yang ada Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Kharib itu musim rontok. Rabi itu musim bunga. Kemudian saib musim sangat panas. Syita sangat tidak dingin. Marantan di saat nekane Timur Tengah sedang memuncak sampai 45 derajat Celcius panasnya. Ini kadang-kadang lebih daripada 50. Dalam rakat lebih 50 jakna, maka keletek darah terbakar. Tidak boleh keber dari pau dua. Kalau keber langsung terbakar teri, mati. Mati si teri ini.
Lamun ai aqua ini kadang-kadang langsung leneng anu si panas. Panas, jangankan kenjelu, kekelem. Mara idap pin romano. Ma idap si liwat le dekat dengan jadut roman. Panas. Nah, saat semacam nulah salat zuhur harusnya sunat tabrid. Tabrid itu artinya tunggu neluang dulu panas. Tunggu neluang. Tunggu wah mulai tenang, mulai nyet, mulai mel, panas, antik sembahyang. Sehingga lamun terlalu panas itu konsentrasi akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan kehusuan dan ketadaruan dalam sholat. Di satu sisi tuntut untuk tadaruk hudu. Lalu di sisi lain cuaca tidak memungkinkan karena sangat di sini sudah panas. Maka karena sangat di sini panas, lu bare anti dulu. Ukurannya sekumbe. Ukurannya sehasta ukuran belo jelun. Sehasta. Lengan tau tengah yang ukurnya sehasta di Indun. Nah, nu berarti upaya tabrid. Lamun ukuran sehasta belo lindun te setelah salat zuhur, ya isi jadi ukuran waktu tabrid. Waktu untuk menyejukkan. Dan sampai kehilangan konsentrasi salat lantaran sangat di sini panas. Qala al-muhaddits rahimahullah taala haddatsana Abu Bakr dan Sulaiman, telah bercerita pada kami oleh Abu Bakar daripada Sulaiman. Qala Salih ibnu Kaisan, telah berkata Salih bin Kaisan, haddatsana al-A'raj, telah bercerita kami oleh al-A'raj. Siapa itu al-A'raj? Abdurrahman dan yang lainnya. An Abi Hurairah, daripada Abi Hurairah. Wa Nafi', yaitu Nafi' maula Abdullah. Nafi' ini merupakan budak yang diberdekakan oleh Abdullah bin dengan doa Rasulullah SAW. Bin Umar, lagunya Abdullah bin Umar. An Abdullah, daripada Abdullah bin Umar, Annahuma, bahwa keduanya haddathahu, meriwayatkan ini hadis Rasulullah SAW, daripada Rasulullah SAW. Qala, Rasul bersabda, izastadda al-harru, apabila bersangatan rasanya panas, fabridu, maka bertabridlah kalian, menyejuk-nyejukkanlah kalian al-salat, daripada solat. Fa inna syiddatal khair, harri, maka sungguhnya sangat keras panas itu mimpai jahannam. Panas yang keras itu daripada uap api neraka. Bahasa kita angkos neraka. Marah nasi bro, enara dengan jedut roman pelik. Roman sesedutnya, maka sampai 10 meter kena itu panas. Panas sangat keras. Maka kenalah, sebab nanti disuruh tabrid. Tunggu dulu luan panas nanti laju ke masjid untuk sholat. Sehingga dikonsentrasi bareng karena terlalu panas. Sama lain anak-anak kipas angin, apalagi asih. Masjid Rasulullah kan ukuran marah beli jajaran ni, kodean bahkan. Terus nanti ada tibing na kelasa kurma, atap na kelasa kurma, tiang na lun kurma. Sampai terjadi perubahan berkali-kali. Di Ka'bah, di Masjidil Haram. Maka tunggu dulu sampai luang panas. Enggak terlalu panas lalu bare di waktu lekat ke masjid untuk melakukan sholat, ataupun di saat sedang melakukan sholat akan terganggulah ini. Qala haddatsana Ibnu Yashar, telah bercerita kepada kami oleh Ibnu Yashar. Qala haddatsana Untar, telah bercerita kepada kami oleh Al-Untar. Gundaruni. Qala haddatsana Subah, bercerita kepada kami oleh Subah. Anil Muhajir, daripada Muhajir.
Siapa itu? Abil Hasan. Abil Hasan sami'a Zaid bin Wahb, telah mendengarkan akan Syaibah bin Wahab. Syaibah bin Wahab dengarkannya an Abi Zar, daripada Abu Zar qala, berkata Abu Zar, Azzana muazzinun Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah azanlah oleh seorang juru azan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Az-zuhra, yaitulah untuk azan waktu zuhur. Faqala, maka Rasulullah bersabda, abrid. Sejukkan dulu, sejukkan. Au qala, intazir, tunggu. Wa qala, dan telah berkata, Siddatul hari, yaitu sangat panas. Sangat panas itu min paihi jahannam, daripada uap neraka jahannam. Uap panas. Fa iza ishtaddal harru, maka apabila bersangatan panas itu, fa'bridu, maka bersejuk-sejuklah kalian anis salat, daripada salat. Hatta ra'ayna, sehingga kita dapat melihat pai'al tulul ini, sehingga kami dapat melihat akan pai'at tulul. Pai'at tulul artinya tumpukan tanah ataupun tumpukan gres, yaitu parahin pai'at tulul. Sehingga kami dapat melihat pai'at tulul, tumpukan tanah, tumpukan pasir, untuk jadi lanjutkan pembangunan. Dan ini adalah pai'at tulul. Hatta ra'ayna pai'at tulul, seolah-olah terbuka hijab untuk nyerminan ruang selaput dengan isi sedang berkumpul untuk mempersiapkan diri menyongsong adakan semacam manulah harus kopi segala macam, termasuk tabrid ini adalah untuk membiasakan diri melakukan sesuatu antek dan terganggu kenyamanan saat melakukan sholat. Jadi pai'at talal itu artinya tumpukan tanah ataupun tumpukan gres, ya termasuk ya pai'at talal. Qala al-muhaddits rahimallahu ta'ala, haddatsana Ali bin Abdullah, telah bercerita pada kami oleh Ali bin Abdullah. Qala haddatsana Sufyan, telah bercerita kami oleh Sufyan. Qala hafiznahu min az-zahdi, yaitu telah kami hafal akan dia min az-zahri, daripada zahri. Ya, kebetulan sanadan hadis ini sampai kepada para suatu masjid atau musalla dengan isi beda agama, ia jadi panitia pembangunan, ia jadi panitia. Namun pegawaian dari buruh, baik itu jadi Islam, pegawaian dengan si membangun pura maupun gereja, dan jadi masalah. Sebaliknya, namun dengan luar Islam, tipe Islam sekalipun akan sangat dimuliakan. Jangankan sampai nama, hanya sekedar isu dan rencana sedang untuk melakukan pembaruan kepada dirinya dengan menggunakan sesuatu mampu untuk menangkal terjadinya panas. Misalnya N52 derajat, dengan payung parasit itu jangan lening sih. Payung parasut no lening, suara keras. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala hadatsana Ali bin Abdullah, bercerita oleh Ali bin Abdullah, qala haddatsana Sufyan, bercerita kepada kami oleh Sufyan, qala hafiznahu min az-zuhri, kami telah menghafal ini hadis matanya daripada Zuhri. An Sa'id ibn Musayyab, daripada Sa'id bin Musayyab. An Abi Hurairah, daripada Abi Hurairah. Ani Nabi SAW, daripada Nabi SAW, qala inna mastaddal harru, sesungguhnya telah sangat panas al-harru, telah bersangatan ya. Iza staddal harru fabridu bisalat, apabila
bersangatan kerasnya panas itu, maka berdingin-dinginlah kalian melakukan sholat. Tunggu aja dulu anteno mal sholat. Fa inna syiddatal harri min fayhi jahannam. Sesungguhnya sangat kerasnya uap, sangat kerasnya panas dunia ini adalah merupakan bagian uap daripada neraka jahanam. Jadi marah angkos neraka jahanam, ya, apabila ya sebabnya betalet, no, ya makruh lamun sangat panas, karena dia mimpai jahanam marah sebelum. Ya termasuk angkos neraka jahanam. Kita betalet di saat sangat panas, jam seki, jam 2, suasana sangat panas, no. Karena takut hujan misalnya. Takut hujan. Lagu panas kadang-kadang. Dia tersebut ya payhi jahanam sangat panas. Maka sebagusnya adalah temita situasi isi betul-betul aman dan nyaman daripada cuaca. Maka sembahyang doang harus tabrid dengan seukuran marsubru, ukuran sehasta belo lindo dari ketimu lengan tahun tanjingan barang no, nah ya wah ukuran tabrid. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, aw istaqatin naru ila rabbiha, istaqatin naru ila rabbiha, telah mengeluh itu si neraka kepada Tuhannya. Fakultu, faqalat, maka berkata itu si neraka, ya Rabb, hai Tuhanku, wahai Tuhanku, akulu ba'di ba'dan, akala ba'di ba'dan, telah memakan oleh sebagian akan sebagian yang lain. Fa'adina laha, maka mengizinkanlah Rasulullah baginya, mengizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala baginya, binafsaini, dengan 2 kali napas. Nafsi fisyita, yaitulah satu napas di dalam suasana musim dingin, wa nafsin fisyib, dan satu nafsu adalah pada musim panas. Berarti perpaduan musim panas dan musim dingin menyatu dalam sebuah jiwa untuk merasakan. Mungkin satu pasangan mengatakan, sangat gati sina manis, selapuk, duren, manggis, kemudian ceruring, kemudian macam-macam lah, sangat sina panas, sina manis. Kemudian sekian jana, makan pedis lalu anunya, ruana doang bagus, lagu ia pedis. No, ni sampai duduk lah na solat, ia perhatian, padahal ia dalam keadaan solat, Maka dengan semacam ini berarti ya sangat gati sina rugi. Karena apa? Karena dia bau sina gen ngerawat kanak kodi sebagai titipan Allah di paya. Maka ya ini bau misalnya, maka harus paling tidak minta ridho daripada ahli waris dengan Islam demi kemaslahatan. Sangat seringkali kadang-kadang dengan isi sengketa dalam soal peraid ini, dia selesai sampai hari kiamat. Karena dia pada menit selesai, padahal ia gila, padahal ia terkejut apabila terkena sewa sekene terus perhitungan, sekene sewa setahun, 2 tahun lah, sampai 4 tahun mau beli Fortuner, Anissa Anun. Artinya lah mesti nabung pada hikmahnya. Kadang-kadang memang menentukan waktu pemakaman jenazah ini pertimbangan cuaca hujan. Kemudian tidak sampai pengubur waktu masa hujan. Karena hujan ini kan selapuk dengan kena dia darat payung, dia darat sekene-sekene.
maka kena si hujan. Nah kemudian lamun kena si panas neraka jahanam, orang jahanam mengakibatkan terjadi demam karena sampai tenggorokan keruh, suayan panas, tidak ada geninem umpama. Kemudian banyak hal lah, banyak hal yang merupakan. Jadi yang tadi perlu tabrid karena yang merupakan pai jahanam. Jadi ngelapor api neraka ila rabbiha kepada Tuhan wa qalat ya Rabb akala ba'di ba'don, telah memakan sebagian saya ke sebagian yang lain. Fa'adina laha, maka diizinkanlah baginya, bagi orang ini. Winafsa ini dengan dua orang jiwa. Nafsin fi syita wa nafsin fi saib, yaitu satu jiwanya itu berada pada musim dingin dan satunya pada musim panas. Dua-dua musim ni ada pilmesan. Bahwa asaddu ma tajiduna alal harri, maka dialah paling kesulitan apa yang kau dapatkan daripada puasa panas. Wasyita, dan wasaddu ma tajiduna, dan paling keras apa yang kalian temukan minal ramhar, apa ini, zamhariri, daripada zamharir. Zamharir sebelum panasnya sedang mendidih, ya, zamharir. Kemudian haddatsana Umar bin Hafsin, Umar bin Hafsin, hanya Umar bin Hafsin, dia nak Umar Hafsin bin Umar, ni Umar bin Hafsin berarti adalah wain daripada Umar bin Khattab. Qala haddatsana abi, telah bercerita kepada oleh bapakku. Qala haddatsana al-Amash, telah bercerita kepada oleh al-Amas. Haddatsana Abu Saleh, telah bercerita kepada oleh Abu Saleh an Abi Sa'id, daripada Abi Sa'ad. Qala, dia berkata, qala Rasulullah SAW, abridu bizori, berdingin-dinginlah kalian pada waktu salat zuhur. Berdingin-dingin. Fa in sya'a, maka jikalau dia fa inna syiddatal harri min pai jahannam, maka sungguhnya kerasnya panas itu adalah daripada uap api neraka jahanam. Artinya apa? Yaitu tabi'ahu Sufyanu, mengikuti oleh Sufyan radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah rela daripadanya. Wa Abu Iwana, daripada Abu Iwana adalah Amas, daripada Amas. Abu Iwana daripada Anas. Al-Hadith 538, yaitu hadis yang ke 538. Kemudian pada 3.259. Biarkan pada nomor hadis. Jadi kesimpulannya adalah bahawa memang sangat makruh lamun talat di dalam keadaan suasana sangat panas, bagi denara sina bau sina gunayang untuk melindungi diri daripada panas. Misalnya arak kemah terpal dan sampai lening, ia tahu melakukan solat. Apakah masjid semacam itu? Paran masjid, ya paran musalla atau masjid. Karena masjid itu dengan Arab musalla kecil bertelur masjid doang, kena marantan makam Ibrahim. Di dalam makam Ibrahim kemudian pembangunan masjid. Ittakhadhu min makam Ibrahim musallanya. Ya. Termasuk salah satu daripada penasan dari Umar bin Khattab. Qala al-muhaddits rahimallahu taala. Jadi masalah tabrid adalah merupakan suatu keniscayaan bagi umat Islam yang merasa terganggu, terusik ketenangannya, kehusuannya dalam solat, maka harus ada gunayang sesuatu si bau termanfaatan. Kitabu mawaqit shalah. Kemudian kita berbicara tentang masalah kitab-kitab penentuan waktu sholat. Apa ini? Bab waktu zuhur ini.
Babu waktu zuhri inda zawal. Oh, bisapar. Babu zuhri bisapar. Nah, melakukan salat zuhur di waktu musafir. Salat zuhur waktu musafir. Haddatsana Adam ibnu Abi Iyas. Telah bercerita padaku oleh Adam bin Abi Iyas. Qala haddatsana Syu'batu. Bercerita padaku oleh Syu'bah. Qala haddatsana Muhajir. Bercerita padaku oleh Muhajir. Siapa Muhajir itu? Abu Hasan. Maula Libani Taimin. Yaitu pemerikan bagi Bani Taim. Maula Libani Taimillah. Qala, dia berkata, Sami'tu Zaid bin Wahb. Aku telah mendengarkan Zaid bin Wahab. Adalah kami bersama Nabi SAW dalam permusafiran. Ya bersafir kata Rasulullah. Paradal muadzinu. Maka inilah seorang muazzin. Ayu azina untuk azan. Azoro. Faqala Nabi SAW abrid. Nanti tunggu dulu. Tunggu waktu dingin. Summa arada. Kemudian ingin lagi. Ayu azina untuk azan. Faqala lahu abrid. Maka Nabi pun menyatakan abrid. Tunggu dulu di banyak waktu dingin. Hatta ra'ayna pai'at taluli. Sehingga kami bisa melihat akan tumpukan lumpur atau tumpukan debu atau tumpukan pasir. Jadi pai'at taluli harus segala macam numpuk daripada bumi, rawok, kemudian kerepok, kemudian batu-batu kerikil ataupun batu-batu karang. Yang termasuk ya pai'at talal. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna syiddatal hari, sesungguhnya kerasnya panas itu mimpai jahannam, daripada uapnya neraka jahanam. Fa idza istaddal har, maka apabila bersangatan oleh itu si panas, fabridu bisalat, maka bersejuk-sejuklah kalian dengan solat. Bersejuk-sejuk artinya tidak pinta waktu sangat panas. Wa qala Ibnu Abbas, berkata Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Abbas, yatapayya, yaitu yatamayyala, yaitu sampai bermiring maksudnya. Sampai miring jelo ke arah barat dengan seukuran sehasta. Nano ukuran tabritno. Jadi ente coba rekeng ya kadang-kadang sampai jam 1:30 lah. Jam 1:30 sehasta ruan ukuran ke arah timur lindun daripada benda. Sehasta. Apakah sehastanya ukuran daripada ita sendiri, lindun te sehasta. Maka ya waktu daripada tabrid nu sampai si wayan sini keras panas misalnya dia mampu lesa perentangan untuk menyaksikan sesuatu sehingga kelihatan marantan mungkuk-mungkuk tumpukan gres kita. Dan ini waktu musafir salat zuhur dalam keadaan panas. Babu waktu zuhri inda zawal. Waktu zuhur ketika tergelincir matahari, maruan si kedebrak, kedesor, tergelincir. Wa qala Jabir, berkata Jabir, karena Nabi SAW telah bersabda, adalah Nabi SAW yusalli bil hajirati. Rasulullah SAW dia salat bil hajirah, yaitu di suatu tempat dia bersafir. Haddatsana Abu Al-Yamani, labid pada kami oleh Abu Yamani. Abu Yamani qala akhbarana Syu'aib, telah bercerita pada oleh Syu'aib. Ani Zuhri daripada Zuhri qala akhbarani Anas bin Malik, bercerita pada oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah ridha daripadanya.
anna Rasulullah SAW kharaja, bahwasanya Rasulullah SAW telah keluar, hina zaghatis syamsu, ketika miringnya matahari, fasalla zuhra, maka dia salat zuhur karena warak waktu dan kemiringan kelihatan. Faqama alal mimbar, lalu dia berdiri di atas mimbar. Fadzakara sa'ata, maka dia menyebut akan hari kiamat. Menyebut akan hari kiamat. Fadzakara anna fiha umuran izoman, bahwasanya pada hari kiamat itu ada perkara-perkara yang besar-besar. Tsumma qala, lalu berkata, man ahabba ayyas'ala an syai'in falyas'al. Siapa saja yang suka ayyas'ala an syai'in, bahwa dia bertanya tentang suatu, falyas'al, silakan dia bertanya. Fala tas'aluni an syai'in, maka tiadalah kalian itu bertanya kepada saya tentang sesuatu, illa akhbartukum, kecuali saya akan ceritakan kepada kalian. Bahasa Rasulullah, saya akan ceritakan. Ma dumtu fi maqami hada, selama saya berada di tempat pendirian saya ini. Fa'aksaran nasu fil buka, maka banyak sekali para sahabat yang menangis lantaran marahnya bahasa Rasulullah SAW. Waqtsaru ayyakula saluni, dan Rasulullah SAW seringkali mengatakan saluni, tanyalah aku, tanyalah sekali kamu akan aku. Faqama Abdullah bin Hudzafah, maka berkata Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi, faqala, dia berkata, man abini, jika tuanang saya mana li Rasulullah, saya man kaji Rasulullah. Mohon ya hukum kan ketuana hukum dengan ini. Dia mana aman dia tahu aman nu besi wayah ini. Yang jawab qala abuka Hudzafah ni. Amame Hudzafah, amame ni. Hudzafah amame. Summa aktsar ayakul, kemudian seringkali juga dia mengatakan saluni, ayo kalian bertanya kepada saya. Ayo kalian bersama pada Fabaraka Umaru, maka nyengkunglah Umar ala rukbatai, atas dua lututnya. Faqala, nyengkung ini sambil nyengkung. Faqala radina billahi rabban wa bil islami dina, kami ridha dengan Allah sebagai Tuhan kami, dengan Islam sebagai agama kami. Abi Muhammadin nabiyan, dan dengan Nabi Muhammad menjadi nabi kami. Pak sakata, maka Rasulullah terus diam. Tsumma qala, lalu dia berkata, uridat alayyal jannatu wan naru, telah didatangkan di hadapan saya surga dan neraka, bahasa Rasulullah. Fi gharadi hadal haiti, yaitu pada tepian daripada pagar ini. Falam ara kal khairi wasyari, maka saya tidak melihat akan kebagusan dan kejahatan. Saya tidak melihat akan kebagusan dan kejahatan. Artinya, yok kejahatan di negeri kita, kemudian kebagusan pun di negeri kita. Lamun kita apa? Antara bagus timpal lagi. Lamun terjadi semacam ini, harus bertobat. Andai tetap jadi dengan bagus. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, uridat alayyal jannatu wan naru anifan, didatangkan atas saya surga dan neraka tadi pagi. Fi aradi hada, yaitu pada aradi hada, pada tempat saya ini. Hadal habs, yaitu ini pagar. Falam arakal khairi wasyari, maka saya tidak melihat adanya kebaikan dan kejahatan. Qala al-muhaddits rahimahullahu ta'ala, haddatsana Hafs bin Umar, telah bercerita padaku oleh Hafs bin Umar. Qala haddatsana Syu'bah, telah bercerita padaku oleh Syu'bah. Syu'bah juga bercerita. Qala haddatsana Abi an Abi Minhal, daripada Abi Minhal. An Abi Burairah, daripada Abi Barzah. Daripada Abi Barzah qala, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-subha yusalli subha, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli subha, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang salat subuh.
Wa akhadna dan wa ahaduna ya'rifu jalisam. Sedangkan salah seorang di antara kami mengetahui teman duduknya. Wa yaqra'u dan yang membaca padanya ma bainas sittina ilal mi'ah, yaitu antara 60 ayat sampai 100 ayat. Wa yusalli zuhra dan ia salat zuhur. Ia salat zuhur iza zalatis syamsu, apabila sudah bermiring matahari. Jadi ini izanya adalah izal takrib, hampir miring matahari. Jadi nikmat miring lalu hampir miring. Karena memang kadang-kadang kemiringan daripada jelu baik dari talian timur maupun barat, arah isi sangat-sangat lancar bagi tidak milih beban. Arah jangan isi sangat-sangat di sini berharap untuk melakukan sesuatu yang betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya terus tapi salat subuh, kemudian salat subuh mengetahui akan tempat meninggal Rasulullah SAW. Wa yaqra'u fiha dan yang membaca padanya ma bainas sittina ilal mi'ah, antara 60 ayat atau 100 ayat. Nah ini wa yusalli zuhur, lalu dia bersalat zuhur. Idza zalatis syams, apabila hilang matahari. Apabila sudah hilang matahari. Wal asra dan asar. Wa ahaduna yazhabu ila aqsal Madinah. Dan salah seorang di antara kami, dia pergi ke Madinah, kota yang sangat jauh. Kemudian raja'a wasyamsu, qala al-musannif rahimahullah ta'ala ila aqsal Madinati raja'a, lalu dia kembali wasyamsu hayatan, dan sesungguhnya matahari itu sedang hayatan, bagikan ular hidup. Wa nasitu ma qala, dan aku lupa apa yang disabdakan fil maghrib, pada maghrib itu. Apa ini bahasa Rasulullah ini maghrib ini? Wala yubali, tidak peduli. Dia ta'kharul isya, dia tertunda melaksanakan isya. Yang penting dia dapatkan dulu hak saudara Rasulullah SAW itu. Ila thuluthil laili, sampai sepertiga malam. Aqsal Madinati, sampai kepada sepertiga malam. Kemudian thumma qala, kemudian dia berkata, ila satril lail, sampai setengah malam bagaimana? Wa qala Muaz, berkata Muaz, qala subah, berkata subah. Thumma lakituhu maratan, kemudian saya menemui dia satu kali. Faqala, lalu dia berkata, au thuluthal lail, atau sepertiga malam ya, sepertiga malam. Au thuluthal lail. Qala al-muhaddits rahimahullah ta'ala. Dan inilah mengenai topik pembicaraan mengenai hadis isi, menerangkan tentang arahan tabrik daripada salat isi. Kebetulan kita sangat melakukan sesuatu isi memang demenan manusia, dan sampai sangat panas, lagu harus sederhana dan terus sangat dingin, karena dingin pun akan membuat jadi beku, pemikiran beku, kemudian darah pun jadi beku, sehingga apabila terjadi akan mengalami kesulitan untuk melakukan deteksi. Ini artinya tentang ibrat ini merupakan suatu hal yang sangat penting untuk menciptakan suasana aman dan nyaman dalam beribadah. Qalu babu ta'khiril zuhra ilal asri wallahu a'lam bishawab.